Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa antum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaykumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-shawmu junnah, muttafaqun 'alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam sisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu berucap karena banyak anugerah serta nikmat yang tak terhingga yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Furqan dalam rangka menjalankan ibadah salat Jumat yang insyaallah berkah. Salawat serta salam marilah kita senantiasa aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga mengalir kepada para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan terakhir kepada kita selaku umatnya. Dan kelak di hari akhir kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lupa khatib mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali diri khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah, menaati perintah-perintahnya, serta menjauhi larangan-larangannya. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita, memiliki efek positif dan dapat merubah kita menjadi hamba yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan didasari rasa syukur yang kita buka dengan memperbanyak kalimat alhamdulillahirabbil alamin serta dengan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengingatkan diri kami pribadi sekaligus mengajak segenap jemaah kaum muslimin untuk meningkatkan ketakwaan kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang telah kami bacakan tadi, kita telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu bertakwa, selalu terjaga dari hal-hal yang membahayakan diri di dunia maupun di akhirat. Maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang telah kami sampaikan tadi, bahwasanya puasa adalah sebagai benteng, sebagai perisai perlindungan diri, dan itulah simbol ketakwaan, keterjagaan, dan keterlindungan yang terkandung dalam ayat la'allakum tattaqun. Hari ini kita tengah berada di bulan suci Ramadan, tepatnya di minggu kedua bulan suci Ramadan, bulan yang bagi kita semua sebagai ajang menyempurnakan salah satu rukun Islam, yakni berpuasa. Karena tanpa puasa Ramadan, niscaya Islam kita tidak sempurna. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengibaratkan Islam seperti sebuah bangunan, sedangkan rukun Islam adalah yang utama yang menopang struktur bangunan tersebut. Dan jika salah satu yang utama ini roboh, maka bangunan menjadi doyong dan juga tidak kuat. Bahkan bangunan Islam bisa roboh dengan jika sampai yang puasa ini diingkari, dikufuri, dan tidak dipercaya sebagai syariat Islam. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara makna ayat la'allakum tattaqun dan hadis as-shawmu junnah
adalah puasa melindungi dan menjaga kita dari godaan setan yang selalu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa menjadi benteng yang melindungi kita dari masuknya setan ke dalam jiwa manusia. Puasa sebagai salah satu rukun Islam memiliki hikmah dan tujuan yang dalam yang harus kita pahami. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang mulia, bahwa puasa memiliki maqasid yang berarti tujuan-tujuan yang mulia. Salah satu tujuan tersebut adalah untuk membentengi kita dari godaan setan. Sesuai yang tertuang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Safiyyah ummul mu'minin radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Artinya diriwayatkan oleh Bunda Syafi'ah radhiyallahu anha, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh anak Adam seperti mengalirnya darah, atau bisa juga kita terjemahkan, sesungguhnya setan itu masuk ke dalam jiwa manusia melalui aliran darah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hikmah yang terkandung dalam sabda Rasulullah tersebut adalah untuk mengingatkan kita bahwasanya setan masuk ke dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Alat peredaran darah ini tergantung pada bahan bakarnya, yakni makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Setan menggunakan dua jalur utama untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Yang pertama, melalui makanan dan minuman yang haram, kotor, tidak halal, dan juga tidak thayyib. Kedua, melalui kata-kata yang keluar dari mulut kita setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berkali-kali Al-Quran menegaskan bahwasanya setan adalah musuh yang nyata, adukum mubin bagi kita, dan kita pun wajib mengimani. Rasulullah SAW pun menjelaskan bagaimana setan bekerja mengusir kita dengan sangat lembut dan juga sangat halus. Karena itu pula Imam Al-Ghazali menyatakan salah satu pilar menghidupkan ilmu-ilmu agama yang Allah berikan kepada umat manusia adalah dengan mengenali musuh-musuh diri dan memahami strateginya serta menguasai cara mengalahkannya. Itulah yang disebut oleh beliau sebagai Lubbul Quran, yang berarti intinya inti dari ajaran Al-Quran, dan Jauharul Quran yang berarti permata Al-Quran. Ini semua dapat kita temukan dalam karya beliau yang berjudul Jauharul Quran. Puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan mengontrol konsumsi makanan dan minuman kita. Dengan membatasi dan makan dan minum, kita dapat mempersempit jalan masuk setan ke dalam tubuh kita. Ini adalah salah satu dari banyak hikmah puasa yang harus kita hayati. Itulah yang oleh Imam Izzuddin bin Abi Salam sebutkan dalam kitabnya yang berjudul Muqasidus Salam. As-sawmu fahri syaitan fa inna wasiyatan ilal idlali wal ighwa. Asyahawatu wa inna taqwa syahawatu bil akli wasyarb. Was-sawmu yuqibu majariyad dam fatadiku majari syaitan fayudharu bidzalik. Yang artinya puasa adalah penangkapan kohun terhadap setan, karena jalan bagi setan untuk menyesatkan dan menggoda adalah hawa nafsu, dan hawa nafsu dikuatkan dengan makan dan minum. Sedangkan puasa mempersempit aliran darah sehingga jalan-jalan masuk setan pun ikut menyempit dalam tubuh kita. Dengan demikian, setan pun dapat dikalahkan. Dari sinilah kita bisa memahami bahwasanya puasa itu membentengi kita dari serangan setan yang menyelinap ke dalam jiwa kita melalui makanan. Dengan puasa kita juga membentengi keislaman kita, karena rukun-rukun atau yang penyangga bangunan keislaman kita menjadi kokoh. Dengan puasa pula hawa nafsu dan syahwat kita terkendali, sehingga kita tidak mengabdi kepada nafsu yang tidak pernah memberikan kepuasan maupun ketenangan, melainkan kita lebih maksimal dalam totalitas dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagai umat Islam, kita harus memahami bahwasanya puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi juga merupakan latihan spiritual untuk membentengi diri kita dari godaan setan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itulah Rasulullah sangat ketat dalam manajemen makan dan minum. Beliau seringkali selalu memastikan bahwa makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan halal dan bebas dari syaitan. Karena itu beliau sering menegur orang yang makan dan yang menggunakan tangan kiri mereka. Beliau juga sering menegur keras anak-anak dan orang dewasa
yang makan secara terburu-buru dan tanpa menyebutkan nama Allah di dalam makanan tersebut. Dan beliau pun sering tertawa lepas ketika melihat setan memuntahkan kembali makanan yang dibacakan nama Allah di saat suapan terakhirnya. Begitulah sistem penjagaan dan perlindungan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Terlihat sederhana, namun manfaatnya sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain puasa konsumsi, syarat puasa juga mengajarkan kita untuk mengendalikan lidah kita dalam berkomunikasi dengan menahan diri dari berkata-kata yang tidak penting dan bahkan cenderung mencelakai orang. Kita dapat menjaga diri kita dari godaan setan yang masuk melalui komunikasi. Setan akan masuk melalui komunikasi yang buruk seperti penghinaan, caci maki, kata-kata kotor, adu domba, gibah, bahkan sekedar penyebaran isu yang tidak jelas kebenarannya. Dengan puasa, keselamatan kita pun terjaga. Kita ingat bahwa puasa itu mengajarkan kita untuk menata komunikasi kita supaya positif. Karena puasa tidak hanya mengajarkan kita untuk menahan diri dari makan dan minum, melainkan juga menahan diri dari omongan-omongan yang tidak berguna. Sedangkan omongan yang tidak berguna berpotensi besar mengganggu diri dan orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan dalam salah satu hadis riwayat Muslim, al-muslim man salimal muslimuna min lisani, rawahu Muslim. Yang artinya disebut muslim sejati adalah ketika orang-orang muslim lain selamat dari lisannya. Hadis riwayat Muslim. Para ulama juga selalu mengingatkan kita selamatul insani fi hifdzil lisan, yang artinya keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuan menjaga lisannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bisa melihat puasa komunikasi seperti ini dalam Al-Qur'an yang telah dicontohkan oleh Sayyidah Maryam binti Imran. Sesuai tertulis dalam surah Maryam ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Yang artinya, maka makan minum dan bersenang hatilah kamu. Dan jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang pun pada hari ini. Quran surat Maryam ayat 26. Inilah salah satu contoh puasa yang istimewa, yaitu disebut dengan istilah show, menahan diri dari komunikasi yang tidak berguna. Ia bukan sekedar disebut siang yang secara praktiknya menahan diri dari makan dan minum. Bahkan dalam ayat ini disebutkan bahwa Sayyidah Maryam diperintahkan untuk makan dan minum. Namun sebaliknya, beliau justru diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa dari omongan-omongan yang tidak bersifat positif. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikian itu pula lah sistem yang Allah buatkan untuk kita dalam rangka melindungi keselamatan kita sendiri. Itulah salah satu makna perlindungan penjagaan dalam ayat la'allakum tattaqun dan dalam benteng pertahanan atau tameng dalam hadis as-shaum junnah. Marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai kesempatan dan ajang untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat pertahanan diri dari godaan syaitan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan kesabaran penuh untuk menjalankan puasa dengan penuh ikhlas dan tawakkal. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata wa innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim.